kenapa cyber security itu penting, ya kan? Ya untuk melindungi data diri kita juga. Terus dalam bentuk PDF juga hati-hati. Kalau dia .pdf huruf besar, berarti itu hati-hati juga. Hi, welcome to another edition of We the Future Podcast. Bersama saya Yasha Hattab. Ini merupakan suatu podcast dari Weir Group yang membahas segala hal tentang the future. Because we are the future. Nah, hari ini kami kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Lani Catherine Dale, SSI, MSI, Lecturer of Applied Undergraduate Information System Security Study Program, yaitu tentang cyber security antara lain, di JIHS Politeknik Jakarta Internasional di Jakarta alias di SCBD kampusnya. Nah, title hari ini adalah pentingnya cyber security untuk kehidupan smart society. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan pertama tentang untuk topik ini ya, cyber security. Mungkin cyber security merupakan satu topik yang kayaknya abstrak gitu ya, kayak wah ini kayak dunia cyber perlu security segala macam. Tapi mungkin bisa dijelaskan ini bidangnya sebetulnya sebuah bidang yang sangat spesifik sebetulnya ya, cyber security itu. Dimana kalau kita mungkin mungkin masyarakat awam taunya wah kalau untuk mempelajari cyber security dan handal dalam cyber security harus kuliahnya itu yang IT yang bertahun-tahun, ngerti programming apa segala macam gitu. Tapi ini sebetulnya sesuatu yang diajarkan di JIHS Politeknik Jakarta Internasional dan ini sebuah program D4 ya. Jadi sebetulnya approach-nya seperti apa sih pendekatannya ini untuk cyber security ini dan kenapa ini penting untuk dipelajari dan kenapa ini penting bagi anak-anak atau teman-teman yang setelah lulus SMA untuk bisa masuk ke bidang ini yang sangat spesifik. Jadi pertama kali dosen kampus Politeknik JIHS mengajarkan apa itu arti cyber security dulu kan. Jadi cyber security adalah teknik mencuri data di bidang keamanan di lingkungan digital. Penangkal. Iya, jadi mencegah. Dia mencegah. Jadi dia mencegah supaya datanya itu nggak dicuri gitu kan. Nah, terus kita di situ di Politeknik kita ajarkan ya kan ya program basic dasar. Karena kan di situ backgroundnya ada dari SMA, ada dari SMK. Bahkan ada karyawan ini mahasiswa karyawan itu backgroundnya IPS. Tapi dia berkeinginan untuk mempelajari cyber security. Nah, sampai bahkan dia udah sampai dapat sertifikat C yang hacking itu. Makanya dia kepingin lagi kuliah kan ya. Padahal dia lulusan sarjana hukum gitu kan. Dia udah S2 tapi dia kepingin terjun ke bidang cyber security. Nah, jadi pada saat kuliah kita ajarin program dasarnya dulu. Jadi program dasar, terus cara softwarenya gimana, terus aplikasinya gimana, ya kan. Nah, kita sarankan kita menggunakan perangkat softwarenya itu yang berbayar, jangan yang gratisan. Jadi kita kasih informasi dasarnya dulu, Pak, gitu kan. Nah, kenapa cyber security itu penting, ya kan? Ya untuk melindungi data diri kita juga. Pertama kan, jadi HP kita, ya kan? Atau enggak pada saat kita menggunakan email, ya kan? Pada saat kita melakukan transaksi perbankan, ya kan? Terus pada saat kita menggunakan WiFi, bedanya WiFi pribadi atau WiFi umum juga kita terangkan, ya kan? Itu efeknya kemana, ya kan? Nah, makanya banyak dari mahasiswa itu dari latar belakang yang berbeda kepingin terjun ke cyber security. Nah, terus tujuan lulusan dari kampus kita dibandingkan kampus lain, ya kan, supaya mereka itu dapat kerja dengan gaji yang ya lumayan. Kalau di Jakarta tuh di atas 100 juta. Oh ya, lulusan dari program D4 cyber security gajinya di atas 100 juta. Iya. Nah, apalagi kalau ada sertifikat C. Makanya saya juga backgroundnya bukan di bidang itu, Pak. Cuma karena saya tertarik di bidang cyber security dengan uang kayak gitu, akhirnya saya tertarik bidangnya apa tertarik uangnya? Ya uangnya juga, ke bidangnya juga buat melindungi data diri kan. Takutnya kalau ada apa-apa kan kita udah ngajarin ke teman atau ke anak kita, ke keluarga kita supaya data pribadi kita nggak dicuri gitu.
Oke. Jadi cyber security itu penting. Jadi mahasiswa saya ajarin gitu. Jadi dia bisa melindungi data diri sendiri. Emangnya banyak sekarang ini pencurian data itu? Kan sekarang ini mungkin orang yang selalu rame itu kan kalau ada doxing gitu ya. Iya. Ada doxing. Wah, si ini nih misalnya di Twitter gitu ya. Misalnya ada orang mempunyai pendapat yang tidak disetujui oleh orang lain gitu, oleh mayoritas gitu. Terus tiba-tiba ada yang wah, orang ini kacau nih gitu. Dia ternyata rumahnya di sini nih, di ini gitu. Apakah bentuknya itu saja atau seperti apa sih yang sering terjadi, dan itu kita biasa lihat laporannya di mana bahwa ada apa? Ini kan sebenarnya kayak perampokan ya, pencurian dan perampokan yang dalam kehidupan nyata sebenarnya sesuatu yang sangat serius gitu. Cuman kalau di dunia ini kan mungkin kayak orang mungkin nggak akan terlalu tahu gitu. Ya, itu gimana? Jadi yang banyak kasusnya itu yang saya alamin ya, misalnya kayak di masyarakat kan ya, misalnya namanya juga orang awam kan, misalnya WA-nya kan kesadap tuh, ya kan sama hacker, atau enggak pada saat dia bikin kayak live gitu kan, Facebook kan biasanya kalau banyak peminatan sama hacker tuh kesempatan Pak dibuat apa uang gitu, jadi dia curinya dia dengan perjanjian kita bisa kembaliin tapi kamu kasih uang ke kita gitu. Saya pernah nanganin orang kayak gitu juga. Jadi Facebooknya juga kita nggak sebar ke umum. Jadi cukup ke masyarakat yang lingkungan grup kita aja gitu. Nah itu gambaran contohnya ya yang ada di masyarakat. Oke. Kalau misalnya dari sisi harta atau uang yang dicuri itu, kalau untuk masyarakat umum tuh biasanya bentuknya seperti apa? Ya pembobolan rekening. Kalau iya, banyak kan terjadi kayak gitu Pak. Jadi yang lagi booming nih ya. Kemarin juga saya ada tuh misalnya kayak di tetangga saya kan. Dia WA-nya kan sadap. Selain itu juga dia nerima, ya namanya juga orang awam ya kan. Jadi dia terima surat undangan digital tuh Pak pernikahan dalam bentuk APK kan. Nah, terus dalam bentuk PDF juga hati-hati. Kalau dia .pdf huruf besar, berarti itu hati-hati juga. Tapi kalau .pdf-nya hurufnya kecil, berarti benar gitu. Jadi sebelum kita klik tautan link yang APK itu .apk-nya dulu, kita tanya dulu ke teman kita, bener nggak WA-nya dia kayak gini, ya kan? Bener nggak anaknya nikah gitu, atau nggak bener nggak dia nikah gitu kan? Jadi jangan kita pikir langsung cepet klik tautan itu. Jadi kita harus berpikir dulu gitu, jangan gegabah buru-buru gitu. Oke. Tapi memang yang diajarkan di kampus ini lebih ke bukan sosialisasi saja, tapi lebih ke teknis ya, gimana caranya membuat misalnya programming gitu. Ini misalnya mungkin kalau saya ibaratkan ya, kayak misalnya kita membangun suatu kota baru atau perumahan baru gitu, di mana ya ada rumahnya, ada jalanannya, ada sistem untuk air dan lain-lain gitu. Tapi kan perlu ada security-nya juga ya. Perlu. Kalau nggak nanti dari sekeliling atau apa kan kita nggak tahu, ada misalnya ada hewan liar misalnya, atau dari cuaca gitu ya kan. Ya kita perlu bikin temboknya lah. Kita perlu bikin tembok dan kita perlu taruh orang-orang untuk menjaga supaya tidak ada yang memiliki either niat buruk ataupun hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan gitu ya. Sebetulnya kan itu esensinya ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari ini ya, tadi kita udah ngomongin kayak seperti APK yang disamarkan, file APK yang disamarkan sebagai PDF. Saya berapa kali dapat surat tilang gitu. Surat tilang. Undangan kawinan. Untungnya kalau saya bukan di usia yang sering menerima undangan kawinan, itu udah lewat, fasenya udah lewat. Kecuali mungkin dari teman-teman di WIR sini. Ayo sana kawin. Nah, kalau untuk ini ya AI gitu, AI foto gitu, apakah ini diajarkan juga untuk mendiferensiasikan antara ini suatu image yang benar atau image yang salah? Karena kan selain AI kan juga ada misalnya kayak deepfake gitu ya, deepfake yang kita bisa berpura-pura sebagai orang lain gitu. Itu juga apakah ada
satu pelajaran di kampus untuk menangkal hal tersebut atau atau meninvestigasi gitu. Jadi kalau AI itu kita daftar dulu. Jadi AI itu kan kita bikin daftar dulu Pak. Jadi kan itu kan berhubungan dengan masukan gambar kan. Berarti kita scanning. Kalau itu saya ajarin dipakai program Linux. Nah dia menggunakan bahasa Python. Nah pola-polanya ya kita kenalin wajahnya dulu di blog gitu kan, menggunakan program. Nah supaya didaftarin dulu kan. Nah terus kita menggunakan aplikasi berbayar. Baru masukin ke jaringan VPN-nya itu. Supaya kita memproses menggunakan AI itu supaya aman gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya rekomendasi nggak sih kalau misalnya masyarakat menggunakan, kan orang suka tuh bikin kayak foto yearbook gitu atau apa gitu, macam-macam aja gitu untuk dengan mudahnya mensuplai foto-foto pribadinya itu, apalagi foto-fotonya itu bisa berbagai masa gitu ya, dari berbagai tahun. Kan sebetulnya opportunity buat menipu itu kan jadi stok foto buat orang menipunya kan lebih banyak gitu. Sebetulnya is that something yang direkomendasikan untuk dilakukan atau sebaiknya mendingan jangan deh gitu? Kalau saran saya mendingan jangan. Jadi kalau misalnya foto-foto jangan disebarkan ke publikasi, itu bisa senjata serangan mereka. Oke, sebaiknya jangan sebar foto apapun kalau bisa ya. Jangan, kalau bisa ya kita simpan data pribadi kita. Oke. Jadi foto kita pun sebagai data pribadi ya. Iya. Oke. Jadi itu bisa diincer Pak, tapi kita lagi pelajarin ya. Saya juga saya lagi kuliah kan, lanjut gitu di UI itu diajarin Pak. Jadi kalau di UI itu berkaitan dengan kriptografi. Jadi jadi itu berhubungan dengan defacement. Jadi perkenalan wajahnya. Jadi si peretas itu nggak bisa masuk. Jadi kita kotakin dari aplikasi penerapan kita itu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ada aplikasi-aplikasi untuk mencegah ya, kayak misalnya antivirus atau apa gitu. Kalau nggak kan harus sangat rely dengan pengetahuan kita sendiri, di mana banyak hal yang mungkin orang awam tidak akan bisa miliki ilmu itu ya, nggak akan nyampe. Sebaiknya jangan berbayar, kan kasihan ya orang awam kan. Apalagi orang-orang yang ya pas-pasan kan kasihan juga. Yang berbayar banyak sih Pak. Seperti ada antivirus banyak macamnya. Cuma yang lagi kita pelajarin tuh ya kita sosialisasi ke masyarakatnya itu dengan supaya menghindari berbayar itu. Tapi simple gitu. Oke. Kalau kita lihat dari sini ya, dari sekarang kan kita masuknya eranya web 3.0 ya, dan akan masuk ke metaverse gitu. Nanti orang menggunakan real ID. Jadi satu orang tuh di dunia nyata hanya bisa menjadi satu orang di dunia metaverse. Ya lucunya Instagram kalau nggak salah baru juga ngeluarin ada flip, ada apa segala macam gitu. Jadi orang kayak semacam dibiarkan untuk memiliki multiple accounts gitu. Oke, di luar itu sebetulnya jaminan keamanan cyber kalau di dunia metaverse itu kedepannya akan seperti apa? Apa yang Anda pikirkan nih? Kalau saya pikirin ya kita daftar pertama ya pokoknya kita install menggunakan aplikasi yang berbayar, jangan yang gratis dan softwarenya. Jangan pada saat kita misalnya kayak kita beli laptop ya kan ya kita jangan pakai yang mau Windows yang gratisan, yang berbayar itu aman. Oke. Terus yang kedua kita daftarkan tuh MAC address-nya dulu kan ya. Nah terus habis itu baru kita sambungkan ke jaringan VPN-nya. Gitu. Oke. Biasanya kalau orang pakai VPN itu kan biasanya jadi lebih lambat ya? Ya nggak sih? Iya, tergantung pemasangannya di berapa ininya kekuatannya dia. Gitu. Oke. Alright. Nah, ini kita mungkin pertanyaan terakhir ya. Gimana sih cyber security atau keamanan cyber ini, gimana sih caranya dia bisa diimplementasikan di setiap perusahaan gitu ya. Kita mungkin tadi udah ngomong pribadi gitu. Tapi kalau perusahaan dan juga mungkin ini gimana sih caranya untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk cyber security misalnya di Indonesia gitu? Ya nggak jauh-jauh sih Pak, misalnya supaya dia menjadikan lapangan pekerjaan kan ya. Ya kan banyak, kita taruh aja bikin posko kan ya.
misalnya di lingkungan RT ya kan pasti kan banyak tuh warga yang kena ketipuan gitu kan. Ada yang pada saat pembobolan rekeningnya misal dia kan nggak tahu, dia kan asal aja buka ya kan, buka laptop ya terus itu ditinggal pergi, orang lain pakai atau enggak di perusahaan ya kan. Yang namanya orang nggak ahli dalam bidang itu dia pakai laptop atau komputer staff gitu yang lainnya kan, terus ditinggalin, terus dia atau enggak pasportnya ditaruh di depan laptopnya, ya orang langsung retas kan. Jadi hal seperti itu ya kita ajarkan gitu ke publiknya gitu. Oke, kalau dari kampusnya sendiri apa yang dilakukan supaya naik daun lah gitu profesi ini? Nah kita merencanakan supaya dia naik daun ya perlulah kerjasama. Ya mungkin pertama ya ini lagi depending dari Pak Ervan tuh dari Politeknik JHS ya. Kita dosen-dosen diwajibkan mengikuti ujian C itu supaya dapat sertifikatnya. Nah di dalam sebelum ujian C itu ada materi banyak banget Pak. Ada penetrasi ya kan, ada berhubungan dengan cyber security, ada scanning. Jadi ilmu-ilmu itu kan pasti dari situ kan kita telah lagi kita kerjasama sama perusahaan di bidang apa, misalnya cyber security di luar negeri apa gitu kan, supaya kampus kita booming gitu, supaya atau enggak bukan kampus kita juga, supaya perusahaan-perusahaan juga butuh. Kalau saya baca sih cyber security lagi banyak dibutuhin Pak, gitu sama perusahaan untuk melindungi data perusahaan. Oke. Dan salah satu mungkin yang memang sangat penting dilakukan sekarang adalah bahwa Ibu Lani dari JHS muncul di We the Future Podcast di Weir Group saat ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, sangat mencerahkan juga mengenai topik ini, pentingnya cyber security untuk kehidupan smart society, dan smart society itu sudah terjadi sekarang ini. Jangan sampai smart society tapi dumb people. Dari dulu kan kita selalu bilang dumb smartphones, dumb people. Jangan sampai kayak gitu karena ini menyangkut barang-barang kita, uang kita, materi kita bisa dirampas dan identity kita bisa dirampas juga. Itulah pentingnya. Terima kasih banyak Ibu Lani Katrindil dari JHS Politeknik Jakarta International. Sampai ketemu lagi kita di podcast berikutnya We the Future. Saya Yasha Hattab undur diri.